Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifatisy Syarifah dari Teknik Pertanian Angkatan 2024 dengan NPM 240110240003. Saya akan menjelaskan pengenalan alat di stasiun klimatologi. Ada apa aja sih alat-alatnya? Jadi alat-alatnya itu terdiri dari bola lensa, penakar hujan otomatis, anemometer, sangkar cuaca, ombrometer, dan panci evaporator. Alat yang pertama itu ada sangkar cuaca dan hygrometer. Jadi di dalam sangkar cuaca ini ada alat yang bernama hygrometer. Kenapa sangkar cuacanya berwarna putih? Karena untuk menyerap sinar matahari. Dan juga kenapa kayu, agar tidak keropos dan agar lebih awet untuk kedepannya. Terus kenapa banyak ventilasi? Karena untuk udara. Terus ini nih tinggi karena agar tidak lembab. Dan di dalam sini itu ada hygrometer, di mana terdapat termometer bola basah, termometer bola kering, termometer bola maksimum dan minimum. Kenapa sangkar cuacanya menghadap ke utara? Karena agar tidak berpapasan langsung dengan sinar matahari. Fungsi dari sangkar cuaca ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara itu sendiri. Cara kerja alat hygrometer ini yaitu dengan air yang menguap dari kain basah menyebabkan bola basah lebih rendah daripada bola kering. Semakin kering udara, maka semakin banyak penguapan yang terjadi sehingga terlihat sekali perbedaan suhu yang ada pada alat tersebut. Panci evaporator, di mana ini adalah panci evaporator. Di dalam panci evaporator itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ini dinamakan hook gauge dan ini steel well. Steel well itu penyangga hook gauge. Nah, hook gauge ini memiliki skala minus. Cara membacanya 2 angka di belakang koma. Fungsinya untuk pencatatan intensi curah hujan. Nah, panci evaporasi ini untuk mengukur tingkat penguapan. Cara kerja panci evaporator, mula-mula panci evaporator diisi dengan air yang ketinggiannya sudah ditentukan. Ketinggian awal dari permukaan air dihitung dari alat yang dinamakan hook gauge. Pengamatan dilakukan secara berkala, di mana misalkan kita mengamati dari jam 7, maka besok paginya ke situ lagi untuk mengamati dan melihat hasil di jam 7 tersebut, apakah air tersebut naik ataukah turun. Setelah diamati dan juga dicatat, kita dapat melihat selisih di awal air dan di akhir. Apakah ada perbedaan ataukah tidak? Melihat selisih antara tinggi dari awal air tersebut dan akhir air tersebut. Di situ kita dapat melihat ada berapa sih penguapan yang terjadi pada panci evaporator itu. Nah, air yang sudah berkurang dari proses penguapan harus segera ditambahkan agar selalu tetap terjaga nilainya. Dan alat yang ketiga itu ada ombrometer, di mana ini nih fungsinya untuk mengukur curah hujan, tapi ini nih diukurnya secara manual. Jadi nanti curah hujannya dari sini ke sini dan ke keran ini. Di sini biasanya akan ada wadah, lalu dihitung oleh gelas ukur. Curah hujan yang sudah ditampung dalam alat tersebut akan diukur setiap jam 7, di mana biasanya akan ada kenaikan 1 mm. 1 mm hujan yang ditakar volumenya sama dengan 10 cc. Untuk alat yang keempat sendiri itu ada anemometer. Bagian ini namanya itu adalah sirip dan ini adalah cup. Ini untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Prinsip kerja dari anemometer ini didasarkan pada jumlah putaran yang ada pada cup.
kecil yang terpasang pada alat tersebut saat terkena angin. Untuk alat yang keempat ini ada penakar hujan otomatis. Di sini fungsinya untuk mencatat intensitas curah hujan. Hampir sama kayak penakar hujan secara manual, cuman ini otomatis. Di dalam penakar hujan otomatis ini terdapat kertas pias, di mana kertas pias ini selalu diganti secara rutin di setiap harinya. Jika pada hari itu hujannya lebat, grafik yang dihasilkan itu adalah terjal, dan jika hujan yang turun pada saat itu kecil, itu grafiknya landai. Jadi dengan ini, waktu berakhirnya hujan itu dapat diketahui. Terima kasih, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan atas penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.